Jadi tidak boleh seperti ini. Karena apa? Karena takutnya terjadi pencetan gitu. Nah, setelah itu mau memakai penggunaan itu harus digerakkan sekelnya. Cara pegangnya awalnya kita harus pertama lehernya dulu dipegang. Nah, sininya. Nah, lehernya dipegang. Nah, kemudian habis leher kita pegang, jadi harus dijauhi dengan berapa 1 meter dari tubuh kita dan harus kita menyatu. Kenapa harus menjauh? Karena kalau bisa kita dekat, nanti ada yang tidak memungkinkan atau alat ini bisa ledak, akan mengenai muka kita. Makanya harus menjauh. Nah, kemudian harus dipegang lehernya. Kemudian langkahnya kita harus membuka pin. Ada segelnya tuh. Nah, di situ ditaruh, dicopot, ditarik. Nah, setelah ditarik sudah kebuka segelnya, bebaskan nozzle atau selannya, bebaskan. Arahkan yang aman ke atas, ke kiri atau ke kanan, yang penting tidak ada manusia yang nanti akan terkena imbasnya. Nah, setelah kita bebas selang itu, kita anggap aman ke atas, kita tes tekanan. Tes tekanan itu apa fungsinya nanti kalau misalnya ini apanya ini berfungsi atau tidak, bagus atau tidak. Kalau misalnya bagus, nah, pas kita tekan dia akan mengeluarkan percikan bunyi sebut ke atas. Tapi kalau tidak keluar berarti tidak bisa layak dipakai. Nah, oke. Nah, kemudian di jinjing dialat. Nah, kita harus setting, cara pun harus kita jinjing, nggak boleh dipencet ke atas karena akan mengeluarkan sebut itu. Nah, kita jarak pertama sama, kita menyamping, kita lihat arah angin, kita boleh berlawanan arah angin, ya, kita boleh berlawanan arah angin, terus kita padamkan, kita semprot melalui bibit tong ini. Nah, nanti kita akan praktekkan cara yang salah. Mana kalau misalnya menyemprot dengan cara yang salah, mungkin agak gini dengan medianya lalu dipencet tidak akan mati gitu. Dari jarak jauh kira-kira 1 meter lah dari media tersebut. Nah, gitu. Baik, tes. Oke, korek. Oke, Pak Haji, jadi mungkin Pak Haji nggak pernah bergerak nih Pak Haji. Ayo Pak Haji. Ayo Pak Haji. Pak Haji. Oke. Oke, kita lihat. Depan Pak, ke depan. Contohnya. Ke depan. Depan sini didampingi Pak Panto cara penggunaannya. Oke, agak menjauh dikit, taruh depan, pegang lehernya. Kuda-kudanya ingat. Pegang lehernya tangan satu. Lehernya pegang lehernya apa? Pegang lehernya tangan satu ya. Dicabut aja. Cabut. Atau dulu pintur. Oke, batu udah ke atas. Bebaskan selangnya. Awas, hati-hati lihat ke atas. Pelan aja pelan. Oke. Berarti masih berfungsi kan? Baik. Oke. Udah ya, pencet. Oke, awas. Agak mundur, tadi. Pak Tata dulu, anak-anaknya. Mundur. Oke, ayo. Terus, jangan dicicil. Oke, baik, oke. Ada kurang bocor, jadi kurang baik. Ini frame ya, oke. Satu lagi frame bukan? Frame. Jadi ada bedanya dengan tadi isinya frame sama. Jadi apa itu isinya ada beberapa jenis. Ini tadi adalah frame. Frame ini sebenarnya harus di dalam ruangan. Jadi izin kalau yang frame ini harusnya tadi menggunakan di dalam ruangan. Itu lebih efektif. Kalau di ruangan itu lebih ke fiber. Kita berbentuk sedikit apa namanya kayak sedikit. Tapi kalau sekali lagi kita pakai, saya tidak.
Baik, kalau frame kayaknya agak kurang maksimal kayaknya teman-teman. Jadi kita ubah aja kali ya yang ini, yang pendeknya. Karena kalau frame itu oke, baik, adik-adik yang terakhir. Tadi ada pertanyaan dari ini kebakaran listrik. Bentar lagi ya, ada panas nih. Kebakaran listrik, ada kebakaran listrik. Nah, berarti kalau misalnya adik-adik di rumah nih, kalau misalnya ada step kontak itu tidak boleh bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi kalau satu colokan itu satu aja. Nah, kalau misalnya kalau adik-adik memakai handphone atau semua apa, itu hanya cukup satu kontak satu aja ya. Jangan bertumpuk-tumpuk, nanti akan mengakibatkan tersebut listrik. Itu Pak izin. Jadi harus untuk menghindari kebakaran listrik harus penggunaannya tidak boleh bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau bisa ada percikan api di dalam rumah apa harus dilakukan? Kita matikan kontaknya dengan di RCD-nya, kita matikan. Nah, kalau misalnya tadi ada akan di kabel, itu orang menggunakan pakai air, ingat ya. Kebakaran di bakar gas maupun di listrik tidak boleh mematikan dengan air. Harus menggunakan pakai alat pemadam api ringan atau apa. Baik, itu aja sekian dari saya. Karena waktu udah sedang ada panas. Mungkin ada tambahan dari ibu guru dan guru tadi itu saya. Kalau dari kami sekian cukup. Himbauan dari saya dari pemadam kebakaran. Yang pertama, kalau ada kebakaran ingat telepon pemadam kebakaran 112. Nah, terus kalau ada penyelamatan yang lain seperti hewan liar dan yang lain, hubungi pemadam kebakaran. Dan yang pasti tadi di pertanyaan Pak Guru, kalau misalnya ada kejadian kebakaran dan penyelamatan itu adalah gratis, tidak boleh. Itu cukup sekian dari kita. Oke, kalau tadi ada pertanyaan listrik atau kebakaran tadi izin. Yang pertama itu kalau misalnya ada percikan listrik, itu yang pertama dilakukan adalah matikan stop kontaknya itu. RCD dimatikan. Nah, kalau misalnya RCD masih ada penyalahan di listrik, itu harus tidak boleh disiram air, karena listrik itu akan menyebabkan stroke. Harus pakai apa? Bisa tadi pakai apa? Harus pakai apa tadi? Tapi kalau nggak punya apa, kita tetap pakai karung, brownie atau pada suhu, tapi harus dibasahi dengan air. Betul. Nah, yang menyebabkan kejadian kebakaran listrik itu apa? Yang pertama, penggunaan listrik itu terkontakkan betul-betul. Nah, boleh. Jadi kalau misalnya satu colokan yang satu aja. Terus kalau misalnya kabel itu udah lama, kalau kasur yang dibasahi itu bisa juga. Dan harus pakai kasur yang dibasahi buat nutupin api itu. Kalau kasur bisa ya. Kalau masih ada tetap ada penyalahan, tetap kita lakukan dengan apar atau pakai karung. Kalau kasur takut ini ya. Nah, untuk menghindari kebakaran fasilitas listrik, ingat harus penggunaan itu betul-betul dan kalau kabel yang udah lama harus diganti. Terus kalau misalnya kerugian lama izin 20 bulan sehari, itu yang stoparan itu dimatikan aja seperti kata kami dimatikan. Terus dulu izin kalkulasi itu regulasinya coba aja biar aman. Kalau kerugiannya 1-24 jam biar aman. Oke, baik Bu. Udah? Baik, dari kita cukup sekian. Mohon izin dan maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemadam Kebakaran Bapak Muhammad Taufik Hidayat atas sosialisasi penanganan dan penanggulangan kebakaran. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita beri apresiasi yuk. Terima kasih. Pembacaan doa
yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Syairi. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah bima fasaha wal afiyah wal salamah wal rahmah wal barakah lana wal jama'atina. Al-Fatihah. Beri umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij umat Sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ja'al awladana muhibbin wa mu'minillah wa rasulihi wa biwalidayhi. Allahumma ja'al biladana biladan aminan mubarakah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenyamanan, Rahmatka ya Arhamar Rahimin. Tawafil subhanallah wa tahiyyatuhu wa salam. Wa alhamdulillah.